Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Nentara Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang potret surga, yaitu bahwa di dalam surga itu terdapat tingkatan-tingkatan, ada derajatnya. Jadi pertanyaannya adalah, benarkah surga itu bertingkat-tingkat? Benarkah surga itu ada derajat yang berbeda-beda? Maka kita menggali lebih dalam tentang di antara sifat surga ini. Tentu yang harus kita lakukan adalah ketika berbicara mengenai hal yang gaib, maka kembalikanlah hal itu kepada syariat, pada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Al-Hadith. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang tingkatan-tingkatan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nuha ayat 75. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tapi barang siapa datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu yang mulia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallahi wallahu basirun bima ya'malun." Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua ayat yang dibacakan tadi menunjukkan bahwa di dalam surga atau surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga yang paling bawah derajatnya, dan ada surga yang menengah sampai surga yang tertinggi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan spesifikasi daripada tingkat-tingkatan di dalam surga itu. Untuk golongan siapakah surga yang paling rendah, surga yang sedang, dan surga yang tertinggi? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaslah bagi kita bahwa surga itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ya, sebagaimana yang tadi dikatakan, ya, orang-orang yang beriman kelak nanti akan mendatangi Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ia telah melakukan amalan-amalan kebaikan ketika hidup di dunia.
wa man ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihan. Mereka orang yang beriman, ya, yang dia melakukan amalan-amalan kebaikan ketika hidup di dunia, ia akan datang menemui Rabb-Nya. Faulaika lahumud darajatul ula. Mereka itulah yang akan memasuki, ya, memperoleh surga yang, ya, bertingkat-tingkat, dan orang ini akan berada di derajat yang tinggi. Jelas. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga dapat melihat ahli ghuraf dari atas mereka, sebagaimana mereka dapat melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur atau barat, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi yang tidak dapat dicapai selain mereka? Maka kemudian beliau bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Dalam hadis ini digambarkan bahwasanya, ya, surga itu bertingkat-tingkat. Nah, di sini terdapat catatan syahid yang menjadi inti daripada isi makna hadis ini, yaitu ahli surga dapat melihat ahli ghuraf dari atas mereka. Nah, jadi penduduk surga ini, ya, kelak mereka akan melihat ahli ghuraf yang disediakan di derajat yang tertinggi, yang dapat dilihat oleh ahli surga yang di bawahnya. Ya, seperti ia melihat, ya, bintang yang bersinar terang. Bintang yang bersinar terang. Dia melihat, ya, tingkatan surga yang tertinggi di atasnya. Jelas bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dan seorang dapat memasuki, ya, tingkatan tersebut, ya, sesuai amalannya masing-masing. Di antara, ya, keterangan Rasulullah SAW adalah ketika ditanya, apakah semua orang akan memasuki, ya, tempat tersebut yang tertinggi? Bisakah, ya, yang lain selain Nabi dan Rasul? Ya. Maka dikatakan, bisa saja orang yang selain Nabi dan Rasul, ya, bisa memasuki surga yang tertinggi tersebut. Siapakah mereka? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan para utusan. Di antaranya adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh." Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak di antara dua tingkat, ya, seperti jarak antara langit dan bumi. Nah, jelaslah bahwasanya, ya, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Nah, dijelaskan lebih spesifik lagi bahwa di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan. Di antaranya yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 100 tingkatan di dalam surga. Kemudian jarak antara satu tingkat, ya, di surga dengan tingkatan surga yang lain, ya, adalah
Ya, jarak di antara dua tingkatan seperti langit dan bumi, antara langit dan bumi. Coba kita perhatikan. Langit yang kita tepati saat ini, yang kita duduki saat ini, yang kita berdiri saat ini. Coba pandang langit. Sejauh manakah langit? Itulah jarak antara surga, ya, tingkatan surga yang satu dengan tingkatan surga yang lain. Menunjukkan betapa luasnya surga itu. Ya, luasnya surga saja itu seluas langit dan bumi. Ya, begitu luasnya surga. Kemudian Anas, ya, radhiyallahu anhu, salah satu ya, sahabat Nabi, beliau menceritakan bahwasanya Haditsah gugur pada perang Badar. Ketika ia masih muda, ibunya datang pada Nabi SAW seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan Haris di hatiku? Jika ia berada di surga, maka aku bersabar dan mengharapkan pahala. Dan jika tidak, katakan apa yang harus aku perbuat." Beliau menjawab, "Celaka kamu, apakah surga itu hanya satu? Surga itu sangat banyak dan ia berada di surga Firdaus." Nah, di hadis Nabi ini, Nabi menegaskan bahwasanya surga itu sangat banyak. Ya, tingkatan-tingkatannya sangat banyak. Ya, Nabi menjelaskan, menegaskan. Ya, dikatakan bahwa Haris yang gugur, ya, di perang Badar ini, kedudukannya berada di surga Firdaus. Jadi surga Firdaus adalah surga tertinggi yang akan diduduki oleh para nabi dan rasulnya dan orang-orang yang, ya, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya penghuni tingkatan-tingkatan yang tinggi bisa dilihat oleh penghuni yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat, ya, bintang bersinar di ufuk langit." Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma termasuk di antara mereka dan diberi kenikmatan. Nah, lebih spesifik lagi bahwasanya, ya, surga yang tinggi itu akan dapat dilihat oleh, ya, penduduk surga yang di bawahnya, yang lebih rendah darinya. Ya, padahal tadi dikatakan jaraknya antara langit dan bumi, tapi bisa dilihat. Bisa dilihat. Dijelaskan bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum termasuk penduduk surga yang tertinggi tersebut. Masya Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian, ya, di dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalihi fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadza fayaqulu bi istighfari waladika laka." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang saleh di surga. Ia berkata, "Wahai Rabb, bagaimana ini saya dapatkan?" Dia menjawab, "Berkat istighfar anakmu untukmu." Dalam hadis ini meriwayatkan bahwasanya, ya, dijelaskan bahwasanya seorang hamba yang dia berada di surga, kelak dia bisa saja diangkat derajatnya. Yang tadinya dia rendah, ya, di surga yang rendah, kemudian dia bisa terangkat ke tingkatan surga yang tinggi berkat istighfar anaknya. Makanya, ya, kita harus mengajarkan agama, doa kepada anak-anak kita, termasuk mendoakan, ya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Karena dengan doa mereka, anak-anak kita ini, ya, kita bisa diangkat derajatnya, ya, nanti di surga. Kemudian riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu menartilkannya semasa di dunia.
Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Masya Allah. Di antara keistimewaan para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran adalah ya Allah akan memerintahkan mereka membaca. Ya, kemudian dengan bacaan itulah ya, ia akan berada di surga sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Ini di antara keistimewaan para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Maka kita kalau ingin berada di surga yang tertinggi, ya, maka hendaklah kita ya, memperbanyak membaca Al-Quran, ya, hafalan Al-Quran, dan tidak lupa mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ini di antara keistimewaan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian dari Fudalah bin Ubaid dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma, beliau juga meriwayatkannya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 qintar. 1 qintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pada hari kiamat, Rabbmu berfirman, bacalah dan naiklah pada setiap ayat naik 1 derajat sehingga berakhir pada ayat yang terakhir dia baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hamba, peganglah. Hamba mengatakan dengan tangannya, wahai Rabb, ya. Jadi peganglah, hamba mengatakan dengan tangannya, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Dia berfirman, pada keabadian ini, ya, pada kenikmatan ini. Artinya dalam hadis ini ya, menggambarkan kepada kita bahwa kelak kita ini di surga akan disuruh baca Al-Quran. Oleh karena itu kita harus bersemangat, sebab setiap kali kita membaca 1 ayat, ya, kita akan naik ke 1 tingkatan yang tertinggi. Kemudian naik lagi ketika kita membaca 1 ayat, naik lagi sampai akhir ayat yang kita baca, itulah tempat surga kita. Maka bersemangatlah kita dalam membaca Al-Quran, semangatlah kita dalam hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Harus semangat agar kita kelak ya berada di surga yang tertinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke derajat surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.